sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah disembuhkan lewat doa. Apa itu doa? Mengapa doa bisa melahirkan kuasa dan mujizat yang begitu luar biasa? Dan begitu banyak orang disembuhkan oleh Tuhan lewat doa dan permohonannya kepada Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita baca Alkitab di Yakobus 5 ayat ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara, ayat ini menekankan pentingnya iman dalam doa. Saudara, pada waktu saudara berdoa sangat dibutuhkan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita percaya Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Doa yang dinaikkan dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, dengan percaya bahwa Dia mampu dan berkuasa untuk menyembuhkan dan memiliki potensi untuk mendatangkan kesembuhan dan mujizat. Katakan amin. Lihat, pernahkah kamu merasa sudah berusaha segalanya, tapi tetap tidak ada perubahan? Sudah ke dokter, sudah minum obat, tapi tubuh masih lemah, hati tetap hancur, dan duka jiwa terus berdarah-darah. Jangan lupakan satu kuasa yang sering kita abaikan, yaitu doa. Jika secara jasmania sudah saudara rasakan begitu sulit mengalami sebuah terobosan dan mujizat, mari datanglah kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Doa bukan sekedar kata-kata. Doa adalah sebuah hubungan, sebuah relasi, bukan sekedar liturgi, tapi sebuah relasi antara kita dengan Tuhan. Doa adalah saluran kuasa dari surga yang turun ke bumi kepada saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Boleh katakan amin. Berikut adalah 5 kuasa doa yang menyembuhkan. Yang pertama, doa menyentuh hati Tuhan. Markus 10:52 firman Tuhan berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, Tuhan tidak menutup telinga terhadap jeritan umatnya. Ketika kita berdoa dalam iman, surga merespon kita. Dalam Markus 10:52, Yesus berkata kepada Bartimeus, seorang buta, seorang pengemis, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu bukan karena suara Bartimeus keras, tapi karena hatinya berseru-seru kepada Tuhan, yaitu berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa adalah obat rohani. Dunia bisa memberikan obat untuk tubuh, tapi hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan jiwa. Amin. Dalam Mazmur 147 ketiga tertulis, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Boleh katakan amin. Ayat ini berbicara tentang kasih karunia dan kuasa penyembuhan Allah bagi mereka yang mengalami kesedihan dan juga penderitaan. Allah tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Luka batin kamu, rasa bersalah kamu, penolakan ataupun trauma, semua bisa dipulihkan, disembuhkan lewat doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Yang ketiga, doa membuka pintu mujizat. Banyak orang di Alkitab yang mengalami pemulihan lewat perjumpaan pribadi atau pertemuan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Hana berdoa dan rahimnya dibuka. Elia berdoa dan hujan turun. Yesus sendiri ketika pada waktu naik ke bukit untuk berdoa sebelum juga melakukan mujizat. So, doa adalah sumber dari kekuatan apapun yang kita lakukan. Tanpa doa seperti kendaraan tanpa bensin. Punya kemampuan dan potensi yang hebat, tetapi tidak bisa kemana-mana. Kita bisa berdampak menjadi terang dan garam. Makanya Matius 5 ayat ke-13 sampai ke-16 firman Tuhan berkata, karena kekuatan Tuhan dan kekuatan Tuhan hanya bisa termanifestasi melalui kehidupan doa yang konsisten. Ada amin. Nah, iman yang diwujudkan dalam doa dan tindakan akan mendatangkan mujizat dan kemuliaan Tuhan. Karena itu, marilah memulai sesuatu dengan doa, menjalankannya dengan doa, dan menyelesaikannya juga dengan penuh doa. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan keberhasilan dan kemenangan. Katakan amin.
Dan yang keempat, doa harus dilakukan dengan iman, bukan sekedar ritual. Tuhan tidak mencari doa panjang dan rumit. Dia mencari hati yang percaya. Iman yang kecil namun sungguh-sungguh bisa menggerakkan tangan Tuhan lebih daripada kata-kata kosong tanpa keyakinan. Artinya, ketika kita berdoa, seorang percaya harus yakin bahwa Allah ada, mendengar dan akan menjawab doanya sesuai dengan kehendaknya. Doa yang didasari iman adalah doa yang penuh kepercayaan bahwa Allah akan bertindak dan memelihara orang yang berdoa. Amin. Dan yang terakhir, yang kelima, kadang jawaban Tuhan adalah proses, bukan instan. Jangan menyerah kalau belum sembuh hari ini. Kadang Tuhan izinkan proses untuk membentuk karakter, membangun ketekunan, dan mengajarkan kita bahwa Dialah sumber satu-satunya. Kita harus menunggu dan bersabar, saudara. Saat menunggu, hendaknya kita tetap berfokus pada Tuhan, mengucap syukur, sebab Dia selalu bekerja bagi kebaikan kita. Pengkhotbah 3:11 menuliskan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya, untuk segalanya itu ada waktunya Tuhan yang dinyatakan bagi saudara dan saya. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sebagai contoh, ketika kita berdoa, tidak selamanya doa kita dapat terjawab dengan cara yang cepat. Kadang kita harus bersabar menantikan jawaban Tuhan. Banyak dari kita yang ingin doanya terjawab dengan cepat. Namun ingatlah bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Dan Ia pasti menjawab setiap doa kita. Amin. Tuhan mengajarkan supaya kita tidak henti-hentinya berdoa. Ya, jadi tidak berputus asa, tidak gampang menyerah. Dia memiliki waktu untuk menolong kita. Jika hari ini doa kita belum terjawab, tetaplah berdoa dan berharap sampai Tuhan menjawab doa kita. Nah, saudara, saya sendiri punya sebuah kesaksian yang sangat baik di mana Tuhan menyembuhkan sakit saya. Dulu, Box Willy pernah pada waktu sebelum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pernah menderita sakit mah akut gitu. Jadi pada waktu saya berdoa di awal, saya juga nggak mengerti bahwa itu berdoa. Pada waktu saya terima Yesus, saya hanya ngomong dalam hati, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Lalu pada waktu teman saya mengajak makan, makanan yang pedas yang saya nggak sanggup makan waktu itu, saya mulai berkata-kata, Tuhan, tolong saya. Kalau memang Tuhan sembuhkan saya, izinkan makanan ini boleh dikonsumsi oleh saya. Pada hari itu, saya sangat menyadari bahwa saya seharian itu tidak makan karena puasa. Pada waktu saya makan makanan yang pedas ke dalam lambung saya, ternyata lambung saya bisa menerima semuanya dengan baik. Kalau dulu, sebelum terima Yesus, wah, saya bisa berguling-guling di lantai, bahkan masuk rumah sakit. Tapi ketika saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya disembuhkan, saya dipulihkan. Penyakit lambung akut, sakit mah yang parah, sembuh total di dalam nama Yesus. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus itu memang tabib yang ajaib. So, saudara, ada kuasa di dalam doa. Mari berdoa bersama-sama, biarlah Tuhan juga menyembuhkan sakit penyakit saudara. Jika saya mengalami mujizat, saudara juga pasti bisa mengalami mujizat. Dengan anugerah yang sama, saya diberkati, saudara juga pasti diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa agar kita semua mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, dan kita berdoa. Lewat doa, Tuhan menjawab semua pergumulan kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.